Jadi sayembara ini dari akun Facebook Abu Vulkanik. Ya, jadi sayembara ini mungkin ditunjukkan yang pertama untuk Gus Rumel mungkin ya. Yang kedua untuk Gus Jaini, yang ketiga untuk Kang Upik, yang keempat untuk Kang Uce, mungkin yang kelima untuk Mas LK mungkin ya. Mas LK mungkin ya. Wih, keren ini. Ayo, masa ini guru-guru kita nggak bisa membantah, gimana sih? Harus bisa membantah lah. Lumayan loh, 2 miliar, lu bayangin 2 miliar. Kalau dibelikan air galon isi ulang nih, ya. Bisa mungkin dibuat kolam renang nanti tuh. Aduh, mantep gak? Buat antitesisnya yang betul-betul valid berdasarkan referensi dari kitab sejaman itu, bantah dong. Bantah dong. Sayembara ini khusus untuk para Habib dan pembela-pembelanya. Para Habib seluruh ya, seluruh Habib yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia itu ya. Ya, suruh bikin antitesis aja, yang 7 keliling. Nah ini, karena tulis ilmiah, dibantahnya apa? Ngoreksi bacaan. Jadi orang-orang ini tuh merasa paling benar sendiri gitu. Gimana juga sumber daya manusianya. Cemen. Mau gue bayarin. Masa iya sih harus saya bayarin 15 juta? Aduh. Itu dari akun Facebooknya Abu Vulkanik ya. Ditambah kemarin juga kan Mas Lubab El Zaman ya. Kemarin juga kan ada juga itu yang sayembara mau ngasih tanda dan juga sertifikatnya kalau bisa menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Imaduddin yang disodorkan kalau ditolak ya. Sekarang ditambah lagi mungkin tanda dan juga sertifikat terlalu kurang mungkin ya. Jadi dikasih lagi sayembara dari akun Abu Vulkanik yaitu 2 miliar supaya bisa membantah tesis Kiai Imaduddin, intinya membuat antitesis dan juga membantah beberapa buku-buku dari Kiai Haji Imaduddin ya. Kita kasih semangat untuk Gus Rumel, Gus Jaini, Kang Upik, Kang Uce dan juga Mas LK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kali ini saya akan menanggapi kontennya si Denny, walaupun mungkin agak telat. Yang mana dia itu cuma meneruskan sayembara dari akun Facebook bernama Abu Vulkanik. Yang isi postingannya itu, yang bisa membantah tesis atau bukunya Pak Imad dapat hadiah 2 miliar. Berarti yang harus dibantah itu tesis garis miring bukunya Pak Imad. Bisa diartikan membantah tesisnya saja atau bukunya saja, kan seperti itu. Lalu dapat 2 miliar. Entah hadiah ini dari siapa. Karena di situ tidak menyebut kata saya atau siapa nama orang yang mau ngasih hadiahnya. Jadi kalimatnya itu masih membagongkan ya. Tapi gak apa-apa lah. Maka sebelum saya jawab apakah saya bersedia atau tidak, kita cek dulu akun Facebook milik Abu Vulkanik itu. Di situ namanya bukan nama orang tentunya ya. Dan lihat saja alamatnya, itu gak ada. Apalagi nomor HP-nya. Foto-foto pemilik akunnya pun juga gak ada. Maka akun Facebook macam apa kalau kayak gini? Apa bisa dipercaya? Bisa dianggap serius? Itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua, tulisan Pak Imad yang masih diklaim sebagai tesis ilmiah. Saya koreksi dulu kalau tulisannya Pak Imad ini masih dianggap sebagai tesis ilmiah. Walaupun katanya Pak Soleh itu bukan tesis tapi cuma makalah. Itu orang yang di kubu Pak Imad sendiri yang bilang, Pak Soleh ya. Kalau tulisannya Pak Imad dianggap tesis, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah tesis ilmiah? Maka kita harus pahami dulu apa itu tesis ilmiah. Perhatikan ini, khususnya buat si Denny ya. Tesis itu adalah tugas akhir mahasiswa untuk jenjang magister atau S2. Stop di sini dulu. Kira-kira Pak Imad itu bikin tulisan yang katanya tesis itu untuk menyelesaikan kuliah S2-nya apa tidak? Tentunya yang berkaitan dengan sejarah atau ilmu nasab. Sedangkan
magisternya Pak Imad itu di Institut Ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta, yang mana saya lihat gak ada jurusan sejarah di kampus itu, apalagi jurusan Ibu Nasab. Dan setahu saya memang gak ada di Indonesia ini kampus yang menyediakan jurusan ilmu nasab. Kemudian kelanjutannya, biar kita tidak sepotong-potong dalam memahami definisi tesis ilmiah. Tesis itu merupakan karya tulis ilmiah. Jadi untuk menjadi tesis, sebuah tulisan itu harus mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan, kaedah-kaedah ilmiah yang sudah ditetapkan. Yang mana tesis ini disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis ini merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan dan merupakan hasil dari studi yang sistematis pada suatu masalah. Di sini perlu digarisbawahi bahwa tesis itu harus sistematis, jadi sesuai dengan aturan dan kaedah-kaedahnya. Berikutnya, ini masih terusannya ya. Tesis itu mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Nah ini lagi, mengajukan rekomendasi. Minta rekomendasi ke siapa? Tentunya pada para pakar yang berkompeten di bidang masalah yang mau diangkat. Artinya harus ada rekom dari para ahli, terutama yang ada di kampus. Tapi udah zong ya, karena kuliahnya Pak Imad itu beda jurusan. Sekali lagi, bukan jurusan sejarah, apalagi ilmu nasab. Kelanjutannya lagi, tesis itu seperti penyusunan skripsi. Dalam arti, metode penelitian dalam membuat tesis itu juga ada dua, yaitu tesis kuantitatif dan tesis kualitatif. Kuantitatif gampangnya itu berkaitan dengan angka-angka dan statistik. Jadi tulisannya Pak Imad ini kalau maksa dikatakan tesis ya, taruhlah pakai metode yang kualitatif. Jadi gampangnya mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kalimat, bukan angka-angka atau statistik. Jadi kebalikannya daripada metode kuantitatif. Kemudian saya jelaskan, dalam penelitian baik metode kuantitatif atau kualitatif itu ada teknik pengumpulan data. Sesuai di atas tadi, tesis itu harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah. Mengumpulkan data itu ada teknik atau caranya yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Yang mana teknik pengumpulan data ini ada dua macam. Yang pertama, teknik pengumpulan data primer, yaitu dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Ingat, di lokasi penelitian secara langsung pada objek yang diteliti. Kalau meneliti siapa Sayyid Ubaidillah bin Ahmad, ya datang langsung ke Yaman, bukan mengandalkan Google saja, cuma nyari di rumah, mengandalkan internet, hanya lihat data-data di internet. Dan cara mengumpulkan data primer ini bisa dengan melakukan wawancara secara mendalam pada orang-orang yang memang paham dengan persoalan yang ada di lokasi objek penelitian. Juga bisa dengan cara observasi, yaitu mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan yang gunanya untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti itu, misalnya sosok Ubaidillah yang akan kita buktikan sebagai putra atau bukan putra dari Imam Ahmad, atau akan membuktikan kebenaran adanya Sayyid Ubaidillah yang dikatakan oleh Pak Imad adalah sebagai tokoh fiktif, yaitu harus datang langsung ke tempatnya. Di sana itu ada makamnya Sayyid Ubaidillah, ada makamnya Imam Ahmad. Masa dibilang tokoh fiktif gara-gara gak ada catatan kitab sejaman? Gak sampai di situ, teknik pengumpulan data sekunder itu juga perlu dilakukan. Ini yang kedua, yaitu melakukan studi bahan-bahan kepustakaan yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Ingat, mendukung data primer. Jadi untuk melengkapi atau mendukung data primer yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, ini membutuhkan data sekunder.
Nah, dalam teknik pengumpulan data sekunder ini ialah dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang punya relevansi dengan masalah yang diteliti. Jadi dalam melakukan pengumpulan data sekunder, kita itu harus tanya pada para ahli, banyak bertanya pada para ahli, bukan berimajinasi sendiri, seperti itu. Ini poin yang pertama dalam teknik pengumpulan data sekunder. Adapun poin kedua ialah melakukan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data atau pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian, serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti. Jadi tidak fokus pada catatan saja, ada sumber-sumber lain selain catatan yang perlu diteliti. Yang mana sumber-sumber itu berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi jelas ya, tulisan Pak Imad ini bukanlah tesis ilmiah. Karena tidak mengikuti metode-metode atau kaidah-kaidah dalam pembuatan tesis ilmiah. Maka jangan lagi menyebut-nyebut tulisannya Pak Imad itu sebagai tesis, biar tidak memalukan dunia akademis. Dengan begitu, maka tidak perlu ada tesis bantahan untuk tesis abal-abalnya Pak Imad ini. Terus, untuk membantah bukunya Pak Imad, itu sudah banyak yang membantah, baik dengan tulisan seperti artikel, maupun sudah berbentuk buku. Gus Rumel juga sudah bikin buku, kalangan habaib juga ada yang membantah dengan buku. Maka apalagi? Jadi uangnya itu kasih ke mereka saja, termasuk yang mau ngasih tanah dan sertifikatnya itu. Kemudian yang terakhir, kalau tanya mana kitab sejamannya atau mana catatan sejamannya, saya tanya balik. Saya mau tanya sama si Denny, apakah para ulama nasab dan pakar sejarah itu mensyaratkan harus ada catatan di kitab sejaman atau yang mendekati? Apakah mereka mensyaratkan? Catatan sejaman itu cuma turuk, bagian dari metode ya, torik ya. Bukan harus, bukan wajib ada, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jawaban saya untuk menanggapi kontennya si Denny ya, karena tulisannya Pak Imad itu bukan tesis, jadi tidak perlu dibantah dengan tesis. Kalau buku sudah ada yang membantah, jadi sudah cukup buat saya. Itu jawaban saya. Ya, uang yang 2 miliar itu kalau ada, sebenarnya ada apa enggak itu uang 2 miliar itu? Akunnya itu yang jelas dulu, akun Facebooknya itu yang jelas, siapa namanya, alamatnya mana, nomor HP-nya mana, lokasinya mana, yang jelas. Gus Rumel itu sudah minta mana titik koordinat orang yang memberikan atau memposting sayembara untuk memberi uang 2 miliar kalau bisa membantah bukunya atau tulisannya Pak Imad. Masa akun Facebook semacam ini mau dipercaya? Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.